Assalamualaikum, balik lagi sama gua Om Bev. Balik lagi di segmen Kisah Nyata. Nah, kali ini gua bawa narasumber yang kemarin nih dari istri gue nih. Nah, ini dia ngalamin nih kejadian ini nih yang ada di rumah waktu saat rukiah rumah itu kalau nggak salah. Nah, lu mau tahu ceritanya? Oh iya, dengan siapa bang? Oh, Zaka, dengan Zaka. Oke, langsung aja lu ikutin ceritanya. Oke? Oke, Zaka, gimana sih ceritanya tuh pas saat kejadian malam itu tuh? Jadi gini kak, waktu itu kan aku masih kelas 4 lah kak, kelas 4. Nah kondisi di rumah tuh waktu itu ada aku, mama, mbak, sama ada sapam di luar, Hah? sama ada kak satu ustadz nih yang membersih rumah itu. Oh, berarti 5 orang nih. 5 orang lah. Oke. Waktu itu sih di situ Kak Zeni sama Kak Zeno nggak ada kak di rumah. Berlima kan di situ kan. Jadi ceritanya nih Ustadz ini nih dia ngebersihin nih kak, ibaratnya kayak Rukiah rumah gitu. kayak ngerupiah rumah gitu kak. Dia ke pertama itu ke halaman dulu, kayak naburin apalah gitu, aku kurang tahu lah kak. Itu di halaman, terus masuk ke dalam rumah kan. Masuk itu dia kayak ruang tamu, ke kamar mama. Terus itu naik lagi ke atas, ke atas ke kamar Kak Zeni sama kamar Kak Zeno. Nah itu kejadiannya itu tuh kak dimulai tuh pas si Ustadz itu tuh ke atas. Itu pas jadi ini kak pas Ustadz itu ke atas, itu kan dia lari tuh kak tiba-tiba tuh. Cuman aku nggak tahu kan dia kayak ribut gitu kak, tapi pakai bahasa Jawa. Maksudnya ribut gimana? Ribut dalam arti tuh bener kayak ibaratnya ribut kayak satu lawan satu gitu loh kak. Tapi sama Nah jadi aku nggak tahu kak, kayaknya sih sama penunggu di rumah itu. bisa kedengaran sampai ribut begitu. Kedengeran kak, itu bener-bener tuh kejadiannya itu kayak ibaratnya nih kayak aku pukul, dia memukul balas lagi kayak gitu, kayak kayak gitu. Nah aku bingung kan, tapi si mas ini ngeladeninnya pakai bahasa Jawa, itu aku nggak ngerti tuh di situ tuh Dia berantemnya pakai bahasa Jawa gitu. pakai bahasa Jawa kan. Nah pas sesudah itu kan mas turun nih kak, turun kan apa segala macam, ngobrol sama mama selang sebentar. Nah aku mah itu karena masih kecil kan kak. Nah aku mau denger tuh si mas ini lapar, dia nyari makan lah keluar kan. Oke. Sama si ada satu orang nih tak ditemenin sama sapam atau siapa gitu kan, karena dia keluar kan. Nah si mas ini ngomong sama mama kak, ngomong kalau misalnya mau tunggu di luar, nggak nunggu di luar aja. Oh, si Ustadz itu tuh. Si Pak Ustadz itu nggak nunggu di luar aja. Nah mama kan ada aku juga kan kak, ada Zena juga kan. Itu kan kondisinya kalau kita di luar kan maksudnya panas banget ya kan. Di rumah itu kan panas banget. Kira mutusin kalau di kamar kan nggak ada AC tuh. Oh, dingin. Dingin ada. Kira mama udahlah di kamar aja deh dulu deh. Tapi mas sebenarnya nggak ngelarang sih, tapi ngasih tahu aja gitu kalau misalnya kita di luar dulu. Gitu. Karena kan di rumah baru dibersihin nih. Nah pas udah kayak gitu, ya tinggal lah mas itu sekitar 15 menit kan. 15 menit. Antara 15 menit apa 10 menit itu baru banget dia baru keluar. Aku di kamar tuh kak. Di kamar kondisi sama mama, mbak, sama Zekna. Nah itu parah tuh kak, di luar tuh kak kejadiannya kak. Kejadiannya gimana? Serem banget. Jadi ini kan harusnya kan kita kan di kamar semua kan, harusnya kan hening kan. Iya. Ada suara-suara apa nih segala macam. Ini bener-bener suaranya tuh kayak orang frustasi kak, orang frustasi yang banting-banting barang-barangnya gitu. Kayak aku tuh dengeran tuh kayak piring dipecahin, TV dibalikin, dijatuhin, bener-bener sekencang itu kak. Itu bener-bener tuh kayak satu orang kayak dan kayak gitu. Terus maksudnya sempet ngeliat nggak pas ada suara-suara kayak gitu keluar gitu? Waktu itu sih boro-boro mau sempet ngeliat kak, itu kita udah ketakutan parah. Bahkan yang di belakang rumah nih kan kebetulan kan papa kan dulu kan ada anjing kan, ada guguk nih. Itu dia risih kata orang itu kayak Gelisah gitu. gelisah kayak apa, kayak pengen keluar dari kandang gitu saking ketakutannya kayaknya sih.
Oh, anjingnya emang bisa merasa gitu ya. Kayaknya berasa juga. Lebih apa ya, kalau binatang mungkin lebih sensitif kali ya, gitu kan Kak. Nah, itu ada tuh Kak sekitar 30 menit tuh kayak gitu. Piring dipecahin apa segala macam. Begitu suaranya. Itu bener-bener tuh wah, kalau menurut aku sih itu parah sih Kak. Sama minta ampun itu. Mama udah istighfar apa segala macam, Mbak salawatan apa di kamar. Aku masih kecil kan tuh sama Mbak kan dia pegangin terus. Bahkan nih yang paling parahnya Kak, itu di atas rumah ini nih, di genteng itu. Di genteng atau di plafon? Di genteng Kak. Itu ada jalan Kak. Jadi kayak gitu Kak. Banyak. Maksudnya kayak orang lari apa gimana? Lari, ya? Lari lah ya. Lebih tepatnya lari gitu ya. Lebih tepatnya lari. Itu dia nggak tahu sih Kak tuh maksudnya apa ya dia kayak gitu, tapi dia lari dari genteng itu Kak. Itu getar Kak, kedengeran itu suara itu tuh. Aku sampai aku, mama sama Mbak tuh nengok ke atas. Apa ini kayak gitu. Kencang ada tuh dia, entah dua kali, tiga kali itu dia lari ke genteng itu Kak. Suara lari itu aja. Suara lari itu. Sampai yang paling parahnya lagi itu dia suara aungan gede buat Kak. Apa tuh? Aungan apa? Aungan kayak kayak gitu. Oh, gerungan gitu. Gerungan gitu Oh. Kak. Kalau singa kan hau, kalau dia kayak ditekan gitu. Suara-suara gitu. Itu tahu nggak? Hah? Apa? Itu suara apa tuh kalau kayak gitu? Yang waktu itu sih aku lupa sih Kak, itu dijelasin kan sama ustadznya kan ini apa segala macam. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya si genderuwo, si G kayaknya sih. Waduh. Saking bener-bener kita udah nggak tahu lagi kan kamu mau kayak gimana kan. Mungkin itu kali ya pesan dari ustadz itu ya, kenapa nggak mau nunggu di luar aja. Jadi dampaknya kitanya jadi kena gitu Kak. Lebih parahnya gitu. Nah, itu aungan tuh ada 3 kali juga aungan itu. Makin ini nadanya makin tinggi dia Kak. Makin kenceng. Jadi kejadian itu terjadi selama berapa lama itu? Itu terjadi sekitar 30 menit Kak. Lama juga. Lama juga. Tapi terjadi 30 menit itu Pak Ustadz itu datang lagi atau gimana tuh? Nah, Pak Ustadz ini dia nantinya dia datang lagi Kak. Oh, datang lagi, oke. Dia habis selesai makan kan, lalu nih Kak, masih ada lagi Kak. Ini yang menurut aku sih gak masuk akal tapi kejadian Kak. Apa tuh? Jadi sebelum Ustadz itu datang, kan Zaikna itu punya mainan ya Kak. Mainan kayak anak-anak tuh yang kayak didorong bunyi ning. Itu tuh mainan itu bunyi Kak. Bunyi. Padahal nggak ada yang gerakin Kak. Otomatis kan harusnya mainan ini kan gak dibunyiin kalau misalnya nggak ada yang dorong Kak. Oke. Itu saking benar-benar riuhnya tuh Kak kejadian itu waktu itu tuh. Sampai suara yang paling parah banget itu suara kuntilanak. Dulu nih Kak, ini ada lagi nih Kak. Ini yang sebelum si Ustadz itu datang ke rumah. Oke. Jadi pas si Ustadz itu sebelum datang ke rumah, itu ada suara. Itu suara kuntilanak. Dari mana suara itu kayak suara kuda kayak. Itu ada tuh 3 kali tuh Kak putar-putar. Itu di atas itu Kak, di samping dari yang di atas kita yang dia jalan juga putar itu. Itu yang lebih parah lagi mainan Zaikna kan. Mainan Zaikna itu bener-bener dia itu tuh dia nggak masuk akal sih Kak. Ini mainan ini bunyi kalau misalnya digerakin. Berarti kalau nggak digerakin nggak bunyi Nggak nih? bunyi Kak. Ini digerakin, nggak digerakin dia bunyi. Bunyi kayak gitu. Ya kadang di luar nggak ada orang tuh ya. Kadang nggak ada orang Kak. Dan yang itu sih yang paling benar-benar sebelum Ustadz itu balik tuh Kak. Tapi yang paling ngeri banget sih ini bagian suara kuntilanak itu Kak. Dia di atas genteng tuh. Jadi setelah itu gimana tuh? Nah, setelah selesai kejadian ini kan tadi kan sekitar 30 menit ya Kak. Ini pas banget Ustadz ini pulang ke rumah lah. Itu keadaan aku, mama, Zaikna, Mbak tuh udah
udah kewalahan lah, kita udah istighfar, salawatan, sedikit banget pada kejadian itu kan. Nah pas itu masing-masing pulang datang ke rumah sama-sama kan di depan kan, dan dia rapi dalam jam. Nah itu terus nah pas sekitar 30 menit nih kan, nah saat ini selesai makan datanglah dia ke rumah kan. Oke, baik lagi. Balik lagi sama si Sepini. Nah kebetulan kan dengar tuh kak suaranya kak, kalau misalnya kita ada orang yang mau datang ke rumah tuh kan, Iya. krek alhamdulillah nih ya kan, mama udah gak ada mikir macam-macam, wah kayaknya nih yang si ini nih, soalnya suara motor di depan di rumah kedengeran tuh kak. Alhamdulillah udah pulang nih ke dalam lah rumah ya kan, masuk ke dalam rumah. Aku otomatis saking takutnya ke bawah gitu kan, dorong-dorongan nih, mbak, mama, aku nih dorong-dorongan nih, siapa yang bukain pintu nih, takutnya di prank lah ibaratnya kan. Oke. Pas kita buka pintu takutnya bukan anak kan serem juga gitu kan, segala macam. Assalamualaikum, ternyata Ustadz ini. Dan tadi kan di cerita sebelumnya kan aku ceritain tuh kan, itu kejadian di rumah tuh pas sesudah Ustadz itu pergi tuh, itu kan kayak suara dibanting apa segala macam, TV kayak suara dijatuhin, media apa, itu nggak ada kejadian apa-apa kan. Sumpah bersih gitu. Bersih, clean, Piring-piring gitu yang kayak suara dengar piring-piring jatuh gomplang-gomplang gitu nggak ada. nggak ada sama sekali, Berarti aman di luar gitu ya. aman. Bahkan yang aku bingung itu kan bener-bener suara bener kayak riuh gitu kan, kayak jatuh. Tapi pas mbak buka pintu apa segala macam, aku sama mbak ngomong nggak ada apa-apa ini kejadian, kayak seakan-akan tuh kita dibawa ke dimensi dia kali kan, kayak rasanya tuh kayak dibawa ke dimensi dia kan. Saking pas mas ini Ustadz ini pulang ya kan, kok pas lihat kok nggak ada apa-apa gitu, kejadian kayak tadi kayak aku cerita di belakang juga, kayak suara dibanting, TV banting, lemari apa segitunya bunyinya kan, menggelegarnya. Nah, terus yang lebih parahnya lagi nih kan jadi kan si Ustadz ini pulang ya kan, aku sama mbak sama mama kan udah turun tuh kan di kamar kan, udah gak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah segala macam gitu. Walaupun masih sempet panik sih kan, masih ke bawah tuh karena suasananya itu saking parahnya kan. Nah yang pas parahnya lagi nih kan, pas si Ustadz ini kan dia habis makan nih kan, dia pulang kan ke rumah kan. Nah itu dia lari-lari ke atas, entah aku juga nggak tahu tuh, masih kecil kan, kayak ngejar sesuatu gitu, kayak ada apa gitu kan, kayak bunyi, kayaknya sih bunyi sih kan, bunyi gitu. Dia lari-lari ke atas, dia ribut tuh kan pakai bahasa Jawa, Ribut lagi kayak ribut lagi kayak tadi. Itu yang aku denger tuh waktu itu tuh kayak tadi, belum persis kayak tadi kan, kayak orang ribut satu lawan satu gitu, kayak pam kayak gitu. Nah aku nggak ngerti itu bahasa artinya apa, tapi dia pakai bahasa Jawa aja kan. Intinya dia ngomong bahasa Jawa sih Ustadz itu. Ngeladeninnya itu makhluk itu ya kan. Itu aku sama mbak, apalagi ini kejadian di rumah ini gitu kan, nggak ada bertiga, nggak selesai gitu kan, di satu titik kita kira kan udah pasti bakal beres ini kan, si mas udah pulang, si Ustadz ini udah pulang apa segala macam, tapi enggak kak, kejadian lagi ternyata di atas itu. Apa emang sumbernya di atas atau gimana? Maksudnya sumber yang ada hantunya atau apa yang kejadian itu di atas di lantai atas atau gimana tuh? Itu aku kurang tahu sih kak bersumber di mana, tapi yang jelas suara kayak ibaratnya si makhluk ini nih nggak terima kak, rumah itu dibersihin kayak gitu. Oh iya begitu. Jadi setiap udah dibersihin apa segala macam, kambuh lagi dia. Kayak merasa tuh ini rumah nih milik dia gitu. Sampai pada akhirnya si mas itu bener kayak orang ribut gitu kan, bang kayak gitu. Itu di deket jendela gede itu, deket ke kamar Kazeni sama Kazeno gitu kan. Oh di situ kejadiannya tuh. Di situ gitu. Berarti setelah kan dibersihin lagi nih sama Ustadz ini nih. Iya. Itu pernah kejadian lagi nggak kayak gitu tuh? Maksudnya setelah itu tuh? Setelah itu alhamdulillahnya sih udah agak jarang sih kan Agak jarang. kejadian itu. Tapi
yang anehnya ini hawa di rumah itu kan. Apa tuh awal? Hawa di rumah itu tuh aku yang ngerasa yang aku anak kecil gak ngerti apa-apa ya. Setiap masuk ke rumah itu tuh hawa panas banget. Ngap gitu ya. Ngap gitu. Padahal nih papa ini kan orangnya kan suka buka pintu gitu ya. Mama kan suka ngamuk-ngamuk kan, nyamuk apa segala macam kalau dibuka tuh, apalagi terutama subuh-subuh pagi-pagi. Pagi-pagi pun kita bangun apa sekarang tuh hawa panas kan. Ngap kayak ibaratnya nih kayak banyak orang di sekeliling kita gitu. Padahal tapi kita kan di rumah cuma kita aja gitu, kayak aku, papa, Kak Zeni, Kak Zeno, mama, Zekna gitu. Tapi ini hawa di rumah ini tuh kayak ramai kak, kayak sumpah panas. Itu sih kayak gak pernah hilang itu. Sama paling bayangan-bayangan kayak cepet gitu, tes. Itu adanya di mana tuh bayangan itu? Aku dulu waktu lihat itu tuh bayangan itu tuh di atas sama di kamar mama. Gitu. Bayangan kayak gimana tuh? Bayangan kayak hitam tapi cepet ya kak, tes. Oh, kayak aku kasih dibilang dulu kali ya waktu kemarin dia cerita kali itu ya, yang dekat apa pantry kalau nggak salah dia cerita tuh. Iya, Itu jangan lihat juga kali ya. aku ngeliat juga tuh. Itu yang selalu aku bingungin sih kak, itu rumah tuh kenapa saking parahnya kak. Sebenarnya masih banyak cerita-ceritanya lagi sih kak, tapi karena aku mungkin masih kecil juga kali, kayak maksudnya memorinya juga cuma sebatas itu doang aku ingat kan, yang aku rasain banget itu sih kak, bener-bener yang. Tapi yang paling parah the best itu yang aku nggak habis pikir tuh si suara kuntilanak itu sih kak. Dia teriak 3 kali tapi di atas genteng, yang genteng begitu orang jalan gitu kak, kayak gitu kak. Pada saat udah gede gini sempat mikir nggak sih itu rumah dikerjain atau gimana atau apa gitu? Pernah sempat mikir kayak gitu nggak sih? Waktu itu sih karena kejadian di rumah itu sih kayak bukan kayaknya kak, sempet mikir sih kak, Mikir ya. mikir kayak kok kayak gini banget ini rumah ya, apa mungkin ada orang yang nggak seneng kak, jadinya dia ngumbalin masuknya ke rumah kita gitu, isengnya gitu. Tapi balik lagi itu sih kak, yang aku pikir tuh selalu kayak gitu aja sih, apa mungkin apa ada orang kali ya ini yang ngerjainnya. Bahkan sampai ustadz pun sampai ribut sama itu setan gitu, sama itu makhluk kan. Udah dibersihin pun tetap aja masih sama, hawanya masih sama, walaupun emang udah agak kurang sih kak. Kurangnya itu gangguannya emang udah agak kurang lah alhamdulillah, tapi tetap masih ada kan. Masih ada ya. Masih ada, nggak hilang gitu. Mungkin itu sih kayaknya sih dikerjain sama orang gitu. Ya, berarti ada orang jahat lah gitu ya. Ada orang. Soalnya versinya kayak ini tuh, aku waktu kemarin cerita ada kendi pecah depan rumah. Terus mama jalan lagi di perempatan ada kendi pecah lagi kayak gitu, isinya tanah kuburan atau gimana gitu ya. Itu sih ya berarti Zaka mikir sempat ada yang ngejar orang gitu ya. Iya. Oke deh. Makasih ya, Cah, udah mau cerita di channel ini nih. Apa kak? Sharing aja. Ini versi Zaka keren juga nih. Buat yang suka sama video ini nih, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Oke.